Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelompok satu akan membahas tentang bab 8, yaitu eh, perilaku dan motivasi karyawan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nada Amelia Febrianti dari NPM Akhir 219. Saya Naila Dita Azara, NPM Akhir 211. Saya Cindy Anindya dari NPM Akhir 288, 228. Saya Nafzikrina Hikari dengan NPM akhir 217. Saya Istiaza Paramesti, NPM Akhir 235. Saya Clarissa Putri Riandani dengan NPM terakhir 236. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu kita bakalan bahas tentang bentuk-bentuk perilaku karyawan. Yang pertama ada perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini merupakan serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi. Perilaku kinerja ini langsung berkontribusi pada produktivitas dan kinerja. Perilaku kinerja ini ada dua, yaitu perilaku kinerja yang sempit dan mudah diukur. Kemudian yang kedua ada perilaku kinerja yang lebih beragam dan sulit diukur. Next. Selanjutnya ada kewargaan organisasi. Kewargaan organisasi ini merupakan perilaku individu yang menghasilkan kontribusi positif bagi organisasi di luar kinerja pekerjaan, yang merupakan perilaku positif bagi karyawan yang tidak secara langsung berkontribusi pada laba perusahaan. Contoh kewargaan organisasi yang baik itu yang pertama ada membantu rekan kerja. Kemudian yang kedua ada menjaga lingkungan. Selanjutnya yang C ada perilaku kontraproduktif. Perilaku ini merupakan perilaku yang menjauhkan individu alih-alih berkontribusi pada kinerja organisasi. Yang pertama ada ketidakhadiran. Ini terjadi ketika seseorang karyawan ini tidak hadir untuk bekerja. Jadi ketika seseorang karyawan tidak hadir, maka pekerjaannya ini nggak bisa diselesaikan, sehingga penggantinya harus menyelesaikannya. Dan apapun bentuk ketidakhadirannya, yaitu maupun berupa sakit ataupun karena kematian atau sakitnya saudara maupun hanya alasan untuk membolos kerja saja, tindakan tersebut ini merupakan merugikan perusahaan secara langsung. Kemudian yang kedua ada perputaran karyawan. Perputaran karyawan ini terjadi ketika karyawan keluar dari pekerjaan. Perputaran karyawan ini cenderung memberikan kerugian bagi suatu bisnis atau organisasi. Jadi ketika karyawan produktif meninggalkan organisasi, kemudian organisasi tersebut kehilangan produktivitas sehingga perlu mencari pengganti karyawan ini dan melatih karyawan baru tersebut. Hal-hal ini mencerminkan perilaku kontraproduktif. Contoh lain dari perilaku kontraproduktif yaitu ada pencurian, kemudian ada sabotase, selanjutnya ada pelecehan seksual dan rasial, dan yang terakhir ada agresi dan kekerasan di tempat kerja. Next. Selanjutnya ada perbedaan individu antar karyawan. Jadi itu yang pertama ada kepribadian dalam kehidupan nyata. Kepribadian ini ada 5 besar sifat kepribadian. Yang pertama yaitu ada kesetujuan yang merupakan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kesetujuan ini ada dua, kesetujuan dengan tingkat tinggi dan kesetujuan dengan tingkat rendah. Kalau yang tinggi ini biasanya bersifat ramah, kooperatif, pemaaf, memahami, dan bersikap tenang saat berhadapan dengan orang lain. Sedangkan individu yang memiliki kesetujuan rendah itu bersifat pemberang, cepat marah, kurang kooperatif, dan biasanya menunjukkan sikap bermusuhan dengan orang lain.
Next. Selanjutnya ada pengaturan diri. Pengaturan diri ini sendiri merupakan kegigihan dan sifat mudah diandalkan dan juga keteraturan seseorang. Jadi pengaturan diri ini juga ada dua, tinggi dan rendah. Untuk individu dengan tingkat pengaturan diri yang tinggi itu biasanya bersifat lebih rapi, sistematis, cermat, teliti, bertanggung jawab, dan memiliki disiplin diri. Kemudian selanjutnya ada pengaturan diri yang rendah. Individu dengan pengaturan diri yang rendah ini biasanya kurang begitu rapi, kurang bertanggung jawab, kurang teliti, dan kurang memiliki disiplin diri. Tentunya individu dengan tingkat pengaturan diri yang tinggi ini menjadi penghasil kinerja yang lebih baik. Selanjutnya ada emosionalitas. Jadi emosionalitas ini merupakan kecenderungan seseorang memiliki pandangan dan perilaku positif atau negatif terhadap orang lain. Untuk yang emosional positif ini, individu ini biasanya lebih siap, kemudian tenang, tabah, dan teguh pendirian. Untuk yang individu yang memiliki emosionalitas negatif ini cenderung lebih mudah tersulut, kemudian curiga, reaktif, dan suasana hatinya ini mudah berubah-ubah. Jadi individu dengan emosionalitas positif ini cenderung menghadapi stres pekerjaan dan tekanan pekerjaan secara lebih baik. Next. Kemudian yang keempat ini ada ekstraversi, merupakan keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik yang mengacu pada tingkat kenyamanan individu terhadap hubungan. Yang pertama ada individu dengan sifat yang ekstrovert, biasanya pandai bergaul, banyak bicara, asertif, dan terbuka dalam menjalin hubungan baru. Untuk yang introvert, biasanya kurang supel, tidak banyak bicara, dan kurang asertif, serta kurang begitu berminat untuk memulai hubungan baru. Nah, individu dengan kepribadian ekstrovert ini cenderung menjadi penghasil kinerja yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada keterbukaan. Keterbukaan ini mencerminkan seberapa luas atau kakunya seseorang dalam hal keyakinannya dengan orang lain. Yang pertama ada individu dengan keterbukaan tinggi yang biasanya memiliki sifat rasa keingintahuan yang tinggi dan dapat menerima ide-ide baru. Sedangkan individu dengan keterbukaan yang rendah biasanya memiliki sifat kurang reseptif terhadap ide-ide baru dan kurang bersedia untuk mengubah pola pikir mereka. Next. Lalu ada kerangka pemikiran Myers-Briggs atau MBTI, yaitu kuesioner yang sering digunakan oleh organisasi untuk menilai jenis kepribadian berdasarkan dimensi-dimensi berikut. Yaitu satu ada ekstraversi versus introversi. Ekstrovert memperoleh energi ketika berkumpul dengan orang-orang, sedangkan introvert mudah jenuh dengan orang lain dan membutuhkan kesendirian untuk mengisi energi mereka. Lalu kedua ada pengindera atau sensing versus intuisi. Pengindera lebih menyukai hal-hal konkret, intuisi lebih menyukai konsep abstrak. Lalu ketiga ada memikirkan versus merasakan. Individu pemikir lebih mendasarkan keputusan mereka pada logika dan akal. Individu yang perasa lebih mendasarkan keputusan mereka pada perasaan dan emosi. Lalu yang keempat, menilai versus memahami. Orang yang penilai menikmati hal yang rampung atau tujuan tercapai, sedangkan orang yang pemaham lebih menikmati proses dan situasi yang tidak bisa diduga hasilnya. Next. Lalu ada kecerdasan emosional, mengacu pada derajat di mana orang-orang memiliki kesadaran diri, dapat mengelola emosi mereka, dapat memotivasi diri dan menunjukkan empati bagi orang lain, serta memiliki keterampilan bersosialisasi. Kesadaran diri itu mengacu pada kapasitas seseorang untuk menyadari apa yang mereka rasakan. Kesadaran yang tinggi memungkinkan seseorang untuk menuntun perilakunya sendiri secara efektif.
Lalu ada mengelola emosi, mengacu pada kapasitas seseorang untuk mengatasi kecemasan, rasa takut, dan kemarahan, sehingga ketiga bentuk emosi ini tidak mengganggu kegiatan individu tersebut. Lalu ada memotivasi diri, kemampuan seseorang untuk tetap optimis dan selalu berusaha keras kendati menghadapi hambatan, tantangan, dan kegagalan. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan yang dialami orang lain tanpa harus diberitahukan. Lalu ada keterampilan bersosialisasi, yaitu membantu orang-orang untuk bergaul dengan orang lain dan menjalin hubungan yang positif. Next. Lalu ada sifat dan kepribadian lain yang ada dalam lingkungan kerja. Beberapa kepribadian lain yang dapat memengaruhi perilaku dalam organisasi, diantaranya yaitu ada lokus kendali atau locus of control, adalah derajat sejauh mana seseorang percaya bahwa perilakunya memiliki dampak real terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Lalu ada efikasi diri atau self-efficacy, keyakinan seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan suatu tugas. Lalu ada otoritarianisme atau autoritarianisme, yakni derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa perbedaan kekuasaan dan status bisa dibenarkan dalam hierarki sistem sosial seperti organisasi. Lalu ada Machiavellianisme atau Machiavellianism, perilaku yang mengarah pada perolehan kekuasaan dan kecenderungan mengendalikan perilaku orang lain. Lalu ada harga diri atau self-esteem, adalah derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa dirinya adalah individu yang berharga dan pantas diperhitungkan. Lalu ada kecenderungan mengambil resiko atau risk propensity, adalah derajat sejauh mana seseorang bersedia mengambil peluang dan membuat keputusan berisiko. Next. Lalu ada sikap di lingkungan kerja. Bagaimana sih sikap terbentuk? Sikap terbentuk itu atas berbagai kekuatan. Antara lain ada satu, nilai-nilai yang kita pegang, lalu ada pengalaman kita, terus ada kepribadian kita. Salah satu dari 5 besar atau sifat kepribadian individu juga dapat memengaruhi sikap kita. Memahami struktur sasaran suatu sikap dapat membantu kita dalam melihat bagaimana sikap terbentuk dan dapat berubah. Lalu ada struktur sikap. Sikap biasanya dipandang sebagai kecenderungan stabil untuk berperilaku terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Seseorang bisa saja tidak menyukai restoran tertentu atau atas sejumlah alasan. Kita dapat memperkirakan bahwa orang tersebut menunjukkan opini negatif yang konsisten terhadap restoran, dan demi mempertahankan niat yang konsisten dan dapat diduga ini, maka individu itu tidak atau enggan makan di restoran tersebut. Next. 3 komponen sikap. 1. Kognisi, 2. Afek, dan 3. Intensi. Kognisi adalah pengetahuan yang dipegang seseorang mengenai sesuatu. Yang kedua, ada afek. Afek seseorang adalah perasaan individu mengenai suatu hal. Dalam banyak cara, afek serupa dengan emosi, sesuatu yang kurang atau tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Ketiga, intensi. Intensi memandu perilaku seseorang. Sebagai contoh, jika Anda menyukai dosen pengajar, Anda mungkin berniat untuk mengikuti kelasnya yang lain di semester berikutnya. Intensi tidak selalu ditafsirkan sebagai perilaku aktual. Jika mata kuliah dosen tersebut di semester berikutnya dijadwalkan jam 8 pagi, Anda mungkin memutuskan bahwa dosen lain juga sama baiknya. Next. Disonansi kognitif merupakan 2 bentuk kognisi atau persepsi saling bertolak belakang atau inkongruen. Seseorang mengalami bentuk konflik dan kecemasan. Disonansi kognitif juga terjadi ketika orang-orang berperilaku dalam cara yang tidak sejalan dengan sikapnya. Sebagai contoh, seseorang mungkin menyadari bahwa merokok dan makan berlebihan membahayakan kesehatan.
tetapi tetap saja melakukan keduanya karena sikap dan perilaku tidak konsisten satu sama lain. Individu ini mungkin akan mengalami ketegangan dan ketidaknyamanan tertentu serta bisa saja mengurangi perasaan dengan cara mengubah sikap, mengubah perilaku, atau secara perseptif mengubah situasinya. Sebagai contoh, disonasi terkait dengan makan berlebih mungkin diatasi dengan cara terus-menerus berniat melakukan diet minggu depan. Next. Sikap utama yang berkaitan dengan pekerjaan. Karyawan cenderung memiliki sikap mengenai gaji yang diterima, kemungkinan dipromosikan atasan mereka, tunjangan karyawan, dan sebagainya. Sikap-sikap yang penting antara lain, 1. Kepuasan kerja atau job satisfaction, mencerminkan derajat sejauh mana orang-orang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Karyawan yang puas cenderung tidak banyak absen, menjadi warga organisasi yang baik, dan loyal terhadap organisasi. 2. Komitmen organisasi atau organizational commitment. Terkadang disebut juga komitmen kerja, mencerminkan identifikasi seseorang dengan organisasi dan misi perusahaan. Individu yang sangat berkomitmen mungkin memandang dirinya sebagai anggota sejati perusahaan, tidak menghiraukan sumber-sumber ketidakpuasan yang kurang penting, dan memandang dirinya sebagai anggota tetap organisasi. Next. Mencocokkan pekerjaan dan individu. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan akan berikan bagi organisasi dan apa yang organisasi berikan sebagai imbalannya. Tidak seperti kontrak bisnis, kontrak psikologis tidak tertulis dan tidak seluruh ketentuannya dinegosiasikan secara eksplisit. Semua organisasi menghadapi tantangan mendasar dalam mengelola kontrak psikologis. Mereka menginginkan nilai uang dihasilkan dari karyawan dan mereka perlu memberikan insentif yang tepat bagi karyawan. Kedua, ada kesesuaian individu dengan pekerjaan atau person job fit. Mengacu pada derajat sejauh mana kontribusi seseorang dan insentif dari organisasi cocok satu sama lain. Kesesuaian individu dengan pekerjaan yang baik memiliki keseimbangan antara kontribusi yang dihasilkan individu dan insentif yang diberikan organisasi. Dalam teorinya, setiap karyawan memiliki serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi dan serangkaian perilaku terkait pekerjaan dan kemampuan untuk dikontribusikan. Kesesuaian individu dengan pekerjaan yang baik pada gilirannya akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan sikap yang lebih positif. Kesesuaian individu-individu pekerjaan yang kurang baik akan menghasilkan sebaliknya. Next. Nah, lalu di sini ada konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi sendiri itu merupakan sejumlah kekuatan yang mendorong orang-orang untuk berperilaku dalam cara tertentu. Lalu, ini merupakan teori utama motivasi karyawan. Yang pertama ada teori klasik. Menurut teori motivasi klasik, pekerja itu termotivasi hanya oleh uang. Ahli teknik industri Frederick Taylor berkata jika pekerja termotivasi oleh uang, menggaji mereka lebih tinggi akan mendorong mereka untuk lebih banyak berproduksi. Lalu yang kedua ada teori dua faktor. Frederick Herzberg menyimpulkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor higien seperti kondisi kerja dan faktor motivasi seperti pengakuan prestasi kerja. Teori ini tuh menyatakan bahwa manajer sebaiknya mengikuti pendekatan dua langkah dalam meningkatkan motivasi. Yang pertama, mereka harus memastikan bahwa faktor-faktor higien seperti kondisi kerja memang harus dapat diterima dengan baik. Kemudian, mereka juga harus menawarkan faktor motivasi seperti pengakuan atau tanggung jawab yang lebih besar sebagai cara untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi. Lalu ada teori perilaku awal. Jadi, para peneliti ini menyimpulkan bahwa produktivitas akan meningkat apabila para pekerja ini yakin mereka menerima perhatian khusus dari manajemen.
Penemuan tersebut dikenal luas sebagai efek Hawthorne atau Hawthorne Effect yang bertujuan untuk meyakinkan para manajer bahwa mereka harus lebih banyak memperhatikan para karyawannya. Setelah penelitian Hawthorne, kalangan manajer dan peneliti lebih memfokuskan diri pada pentingnya hubungan manusia yang baik dalam memotivasi kinerja pekerja. Sebagian pakar teori motivasi mulai memperhatikan cara manajemen memandang dan memperlakukan karyawan. Lalu di sini ada teori-teori motivasi terkemuka, yaitu yang pertama, model sumber daya manusia, teori X dan Y. Manajer yang menganut teori X itu cenderung meyakini bahwa individu pada dasarnya bersifat malas dan enggan bekerja sama, sehingga harus dihukum atau diberi imbalan agar mereka itu menjadi lebih produktif. Lalu para manajer yang menganut teori Y itu cenderung meyakini bahwa individu pada dasarnya bersemangat, ingin berkembang, memotivasi diri, dan tertarik untuk menjadi produktif. Lalu yang kedua ada model hierarki kebutuhan Maslow. Nah, model hierarki kebutuhan manusia yang dipaparkan oleh psikolog Abraham Maslow itu menyatakan bahwa orang-orang memiliki beragam kebutuhan yang berbeda-beda yang mereka coba penuhi dari pekerjaan mereka. Maslow ini mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam 5 tipe dasar dan menyarankan agar berbagai kebutuhan ini disusun berdasarkan hierarki prioritas. Menurut Maslow, kebutuhan itu merupakan hal yang bersifat hierarkis, karena kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum beranjak ke kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi. Lalu ini ada kebutuhan penting lainnya. Yang pertama itu ada kebutuhan akan pencapaian. Itu timbul dari keinginan seseorang untuk mencapai satu tujuan atau tugas seefektif mungkin. Individu yang memiliki kebutuhan akan pencapaian yang tinggi itu cenderung menerapkan tujuan yang cukup sulit dan membuat keputusan yang cukup beresiko. Lalu yang kedua, ada kebutuhan afiliasi. Banyak individu juga merasakan kebutuhan akan afiliasi, yaitu kebutuhan untuk didampingi oleh orang lain. Individu dengan kebutuhan afiliasi tinggi itu cenderung menginginkan kepastian dan pengakuan dari orang lain, serta biasanya memikirkan pendapat orang lain tentang dirinya. Mereka itu juga cenderung bertindak dan berpikir berdasarkan apa yang diharapkan orang lain terhadap mereka. Lalu yang ketiga ini ada kebutuhan kekuasaan. Nah, kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan individu untuk mengendalikan lingkungannya. Individu dapat menjadi manajer sukses apabila memenuhi beberapa syarat dari kebutuhan kekuasaan tersebut. Selanjutnya ada teori motivasi kontemporer. Ada dua, yaitu teori ekspektasi atau ekspektasi teori yang menyatakan bahwa diinginkan dan bahwa mereka percaya memiliki peluang atau harapan yang masuk akal untuk dicapai. Imbalan yang berada di luar jangkauan mungkin tidak akan diinginkan kendati imbalan tersebut pada hakikatnya bersifat positif. Lalu ada teori keadilan atau equity theory, adalah teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang mengevaluasi perlakuan organisasi terhadap mereka dan membandingkan dengan perlakuan yang pendekatan ini menyatakan bahwa orang-orang yang mulai atau input kontribusikan beberapa waktu pengalaman dibandingkan dengan keluaran atau seperti apa yang mereka terima sebagai imbalannya atau jaminan kerja. Strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi. Beberapa strategi dan teknik yang digunakan organisasi untuk meningkatkan motivasi karyawan, yaitu ada penguatan positif atau positive reinforcement,
Digunakan ketika perusahaan atau manajer memberikan imbalan saat karyawan menunjukkan perilaku yang diinginkan, misalnya bekerja keras, membantu karyawan lain, dan sebagainya. Lalu ada hukuman atau punishment, dirancang untuk mengubah perilaku dengan menunjukkan konsekuensi yang kurang menyenangkan apabila orang-orang memiliki perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pembelajaran sosial, itu terjadi ketika orang-orang mengamati perilaku orang lain, mengenali konsekuensi dari perilaku yang diamati, dan mengubah perilaku mereka sendiri pada gilirannya. Lalu untuk strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi selanjutnya, ada dengan menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Sasaran kinerja sering digunakan untuk mengarahkan dan mendorong perilaku. Metode yang sering digunakan sebagai penetapan sasaran kinerja disebut manajemen berdasarkan tujuan, yaitu serangkaian prosedur penetapan sasaran dan mengevaluasi kemajuan perusahaan yang dilakukan secara kolaboratif yang mencakup tingkatan atas hingga bawah organisasi. Di sini, manajer secara berkala menemui bawahan untuk meninjau kemajuan pencapaian sasaran perusahaan. Lalu selanjutnya ada manajemen partisipasif dan pemberdayaan. Metode ini meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberi kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam pengelolaan pekerjaan mereka dan perusahaan. Pemberdayaan ini membuat karyawan akan cenderung lebih berkomitmen dalam sasaran organisasi karena mereka telah berkontribusi dalam membentuk sasaran tersebut. Next. Selanjutnya ada struktur tim. Penggunaan tim dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja melalui satu, keputusan lebih cepat dan efektif, dua, mempercayai komunikasi dalam perusahaan, dan tiga, mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan perasaan karyawan menjadi bagian dari organisasi. Next. Lalu ada program pengayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu menambah faktor-faktor motivasi pada kegiatan kerja untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Contohnya seperti program rotasi kerja yang mengembangkan peluang pertumbuhan dengan merotasi karyawan ke berbagai posisi dalam perusahaan, sehingga pekerja tidak hanya memperoleh beragam keahlian baru, tetapi wawasan yang lebih luas akan pekerjaan dan organisasi mereka. Selanjutnya ada program perencanaan ulang pekerjaan atau job redesign, yaitu merancang kesesuaian yang lebih tepat antara karyawan dan pekerjaannya. Dapat melalui tiga cara. Yang pertama ada penggabungan tugas. Penggabungan tugas memperbesar lingkup pekerjaan dan meningkatkan variasinya agar karyawan merasa pekerjaan mereka lebih berarti. Yang kedua ada pembentukan kelompok kerja alamiah. Orang-orang yang melakukan berbagai pekerjaan yang berbeda dalam proyek yang sama merupakan kandidat kuat kelompok kerja alamiah. Kelompok ini dibentuk untuk membantu karyawan mengamati tempat kerja dan arti penting pekerjaan mereka dalam keseluruhan struktur perusahaan. Dan yang ketiga ada pembentukan hubungan klien. Pendekatan ini membentuk hubungan antara karyawan dan klien yang memungkinkan karyawan memiliki rasa kendali yang lebih besar dan umpan balik yang lebih banyak mengenai kinerja. Next. Selanjutnya ada jadwal kerja yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Ini merupakan pendekatan dalam menetapkan jam kerja, hari kerja, dan tempat kerja. Di sini ada tiga program. Yang pertama ada berbagi pekerjaan, yaitu cara kerja yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk berbagi satu pekerjaan. Yang kedua ada program waktu fleksibel, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memilih jam kerja mereka dengan menyesuaikan jam kerja standar berdasarkan jadwal harian atau mingguan. Dan yang ketiga ada telecommuting, yaitu sistem kerja yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh. Akan tetapi, seorang telekomuter bisa mengetahui segala hal yang terjadi di kantor meskipun mereka tidak sedang berada di kantor. Next. Nah, akan tetapi, jadwal yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yang pertama, karyawan dapat fokus pada tugas mereka dengan lebih baik karena lingkungan kerja yang tenang dan bebas gangguan. Yang kedua, karyawan dapat mengatur jadwal kerja dan tempat kerja yang sesuai keinginan mereka masing-masing. Dan yang ketiga dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan.
Kelemahannya, yang pertama, waktu fleksibel mempersulit koordinasi karena orang-orang bekerja pada jadwal yang berbeda. Dan yang kedua, menyulitkan perusahaan untuk mencatat secara akurat jadwal kerja aktual karyawan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.